Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Semoga teman-teman sehat semuanya ya, dimanapun kalian berada, keluarga teman-teman sehat semuanya. Oke, di video kali ini gue akan membahas tentang rapot-rapot pemain timnas yang bermain di luar negeri atau yang biasanya dibilang pemain timnas abroad. Dari berita pertama, gue langsung ke Jaijes, yaitu Venezia yang melawan Lazio. Di sini akhirnya Venezia berhasil menghentikan laju kekalahan beruntunnya saat melawan Lazio. Venezia bermain imbang dengan skor 0-0 tanpa gol. Di sini Jaijes tetap sebagai kapten. Dia mengawal lini pertahanannya Venezia ini sangat solid, dia bisa mengatur lini pertahanan dan memberitahu rekan-rekannya yang berada di lini tengah untuk membantu pertahanan agar tidak gampang terlewati. Setelah ada pemain yang terlewati, harus ada pemain lainnya membackup. Di situ perannya Jaijes sangat penting. Jadi mengomandoi para rekan-rekannya yang berada di garis pertahanan. Bukan hanya di garis pertahanan, dia juga mengomandoi rekan-rekannya yang berada di lini tengah supaya membantu lini pertahanan saat diserang oleh para pemain Lazio. Selanjutnya ada Ole Romeni yang perdana debut starter di Oxford United. Ini di pertandingan ini Ole Romeni melawan West Bromwich Albion, tapi sayangnya Ole Romeni harus menerima kekalahan ya 2-0 saat melawan West Bromwich Albion. Di sini dia bermain 86 menit, terus dia 80% akurasi umpan, terus dia melakukan 21 kali sentuhan. Namun sayangnya dia tidak berhasil menembak satu kali pun. Dan di sini dimana kalau kalian melihat pertandingannya, Ole Romeni benar-benar dijaga ketat. Dia sebagai striker tunggal Oxford ini menggunakan formasi 4-2-3-1 sebagai striker tunggal. Ini benar-benar tidak bisa berkutik lah oleh Romeni di pertandingan ini. Tapi sekali dia mendapatkan bola, ini oleh Romeni berhasil memberikan umpan kepada temannya. Dia melihat pergerakan temannya yang tanpa bola, oleh Romeni memanfaatkan itu. Dia bisa mendelay permainan sampai rekan-rekannya mencari ruang, membuka ruang. Itu kelebihannya dari Ole Romeni di pertandingan ini. Semoga aja di pertandingan selanjutnya Ole Romeni tetap sebagai starter dan sudah menjadi pemain inti tetap ya di Oxford United. Terus bisa mencetak gol di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Yang kita harapkan yang terbaik lah buat Ole Romeni. Terus di Marcelino juga yang terbaik, walaupun dia sekarang masih bermain di kelompok umurnya Oxford ya, bukan di tim utamanya Oxford. Ini menjadi semoga Marcelino ini bisa up ke tim utamanya Oxford. Di timnas abroad lainnya ada Sandy Walsh yang melakukan debutnya di J1 League, yaitu di Liga 1 Jepang. Yang sebelumnya Sandy Walsh juga bermain di ACL bersama Yokohama F. Marinos ini. Namun sayang di pertandingan ini Sandy Walsh harus kalah ya, 1-0 dari Sanfrecce Hiroshima. Sandy Walsh menerima kartu kuning di menit ke-11. Terus kalau kita lihat di permainan ini, Sandy Walsh tidak ada rasa canggung-canggungnya kepada rekan-rekannya. Melakukan umpan-umpan pendek, terus dia melihat pergerakan, menutup ruang. Dia tidak ada segan-segannya. Walaupun ini debut pertamanya di J1. Apakah karena ini pengalaman dia selama di Eropa, di Belgia, di Belanda, ini mempengaruhi sekali kualitasnya Sandy Walsh di Liga Jepang. Dan ini semoga Sandy Walsh di pertandingan-pertandingan berikutnya sudah menjadi pemain inti ya. Ini karena debut Sandy Walsh bermain 74 menit, dia tadinya berada di bek kiri, terus dia saling tukar posisi dengan rekannya, di bek kiri terus berada di bek tengah, di bek kiri lagi, seperti itu. Bisa menutup lubang apa yang ditinggalkan
rekan-rekannya di lini belakang. Itu kehebatan Sandy Walsh di pertandingan ini. Kalau kita melihat, mungkin ada yang kalian melihat cuplikan-cuplikannya, ya seperti itu Sandy Walsh di pertandingan ini. Kita terbang ke Belanda, yaitu ada pertandingan NEC Nijmegen melawan FC Twente ya. Di sini yang kita tahu, di NEC Nijmegen ini ada Kelvin Verdonk, dan di FC Twente ada Mads Hilgers. Di FC Twente sendiri, Mads Hilgers tidak dimainkan dalam pertandingan ini. Ini tidak tahu ya apa yang dipikirkan oleh pelatihnya FC Twente. Dan di NEC Nijmegen di sini ada Kelvin Verdonk yang bermain 90 menit. Yang uniknya di sini, di klubnya ini, Kelvin Verdonk selama 75 menit dia diposisikan sebagai seorang bek tengah. Lalu 75 menit ke atas sampai pertandingan berakhir, dia kembali di posisi aslinya yaitu LB, yang mana sayangnya di pertandingan ini NEC Nijmegen ini harus kalah 2-0 dari FC Twente. Menariknya di sini ada di pertandingan ini langsung dipantau oleh Alex Pastoor dan Danny Lanzat untuk melihat perkembangan pemain timnas kita yang bermain di Liga Belanda. Lalu ada Dean James yang bermain di Go Ahead Eagles melawan Ajax Amsterdam. Di sini Dean James sangat solid lah di pertandingan ini saat melawan Ajax Amsterdam, namun harus menelan kekalahan 2-0 juga saat melawan Ajax Amsterdam ini. Tapi yang menariknya di sini, Dean James ini mendapatkan poin 7.0 dari SofaScore. Berarti walaupun mengalami kekalahan, Dean James ini tetap bisa menampilkan performa terbaiknya. Jadi bukan dilihat dari hasilnya kalah terus dia mendapatkan rating buruk ya, tapi dilihat dari segi permainannya dia. Jadi media-media ini tidak asal menilai, walaupun timnya kalah tapi dia di sebelah kiri, di sisi kiri dia berhasil menutup pergerakan lawannya, sehingga tidak gampang terlewati di sisi kiri, tidak banyak penyerangan dari sisi kiri Go Ahead Eagles ini. Tapi itu sayangnya Go Ahead Eagles kalah ya 2-0 dari Ajax Amsterdam. Lalu di pertandingan timnas sport lainnya ada Tom Haaien, yaitu timnya Almere City yang bertandang ke kandangnya Feyenoord. Di sini jelas ya, kalau kita lihat pertandingannya, kalian yang melihat pertandingan juga terus ada menonton cuplikannya, di sini jelas Tom Haaien sebagai pemain kuncinya Almere City. Kalau bisa dibilang satu orang menggendong 10 orang. Ini berat, yang dimana Tom Haaien di lini tengah harus mengatur lini serang, harus mengatur back-backnya, karena back-backnya ini sepertinya kayak kurang fokus lah, kayak tidak profesional melihat back-backnya Almere City ini. Seolah-olah harus diarahkan seperti ini, tidak ada inisiatifnya untuk memperkuat pertahanannya. Di sini kita lihat dari gol pertamanya Almere City berhasil mencetak gol di menit awal, itu berkat dari usahanya Tom Haaien memotong serangannya Feyenoord dan memberikan umpan kepada rekannya, lalu rekannya memberikan umpan silang dan berhasil mencetak gol. Dari pertandingan ini kita melihat betapa akuratnya umpan dari Tom Haaien. Dia berhasil melihat, walaupun jauh di depan, visinya dia tuh sangat bagus. Dari lini tengah ke lini serangnya Almere City itu berada di sebelah kiri, dia berhasil memberikan umpan silang yang akurat dengan jarak sejauh itu. Ini yang kita butuhkan di permainan timnas nanti, apalagi ditambah dengan Ole. Terus ada Joe Pelupesi memberikan umpan-umpan akurat juga sebagai tandemnya Tom Haaien nanti. Semoga kalau sudah bisa bermain ini sangat bagus ya di lini pertahanan, di lini tengahnya timnas Indonesia. Lalu ada Sean Pentinama yang bermain di Liga 2 Belgia ya.
yaitu Kaswipen menjamu tamunya RSC Anderlecht 2, yaitu tim mudanya Anderlecht. Yang mana di sini Sean Patinama hanya bermain 9 menit, yaitu masuk di menit 80-an. Tapi sayangnya di sini Kaswipen hanya bermain imbang ya 2-2 dengan pemain mudanya Anderlecht. Ini yang sangat dikhawatirkan dari Sean Patinama, yang mana menit bermain sudah berkurang, terus ada ketambahan Dean James, yang mana Dean James ini bukan pemain pelapis dia di Go Ahead Eagles ini. Dia pemain inti, yang mana jam terbangnya menit bermainnya di musim ini sudah banyak, sudah ada 1.300 menit. Ditambah lagi ada Arhan Pratama di Bangkok United yang sedang on fire-nya, sedang dipantau oleh para pemain-pemain Thailand lainnya. Ini menjadi pemain kuncinya Bangkok United juga Arhan ini. Ini persaingan yang sangat ketat di ini belakang sayap kirinya, bek kirinya timnas Indonesia, yaitu ada Calvin Verdong, Sean Patinama, Arhan Pratama. Ini kalau Nathan Choaon juga belum dapat menit bermain, ini menjadi bisa jadi tergusur ini Nathan Choaon ini. Sangat disayangkan. Terus ada Sean Patinama. Ini ada 5 bek kiri timnas Indonesia yang saling memperebutkan satu tempat di era kepelatihannya Patrick Kluivert. Kalau Sean Patinama seperti ini terus, ini akan jarang dapat menit bermain. Kalau bisa nanti malah tergusur dari timnas Indonesia dengan masuknya pemain-pemain baru, timnas abroad, pemain keturunan yang banyak yang ingin bergabung ke timnas Indonesia. Ini sangat dikhawatir dari Sean Patinama. Kalau bisa ini Sean Patinama nanti di musim panas, nanti dia mencari klub yang memberikan jaminannya dia bermain penuh dan menjadi starter di klubnya. Ini kalau bisa seperti itu Sean Patinama. Sekian berita olahraga, berita sepak bola dari Progressive Football tentang pemain timnas sport. Gua Iqbal dari Progressive Football dan ciao.